Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syatori. Saya mahasiswa PPG IAIN Manado dengan nomor peserta 7771100171042 dengan nomor induk mahasiswa PPG 25227054. Saya mengajar di MTS Bina Cendekia dan saya akan melakukan video pembelajaran yang merupakan syarat atau ujian kinerja PPG atau Batch 3 mata pelajaran fikih di MTS Bina Cendekia kelas 7. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 di jam ke-7 dan ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya apa kabar dulu, alhamdulillah dulu baru sehat atau baik gitu ya. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, izinkan Bapak mengajar di kelas 7B ini di MTS Bina Cendekia jam ke-7 dan 8 ya. Materinya tentang sholat ya, tentang sholat. Namun nanti sebelum ke materi, Bapak mau menyampaikan sesuatu kepada kalian. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini adalah banyak ya, termasuk kenapa kita harus sholat, itu nanti kita akan jelaskan. Kemudian kita berdoa dulu sebelum memulai belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihih lima ughliqa. Al-Fatihih lima ughliqa. Al-Khatimi lima sabaqa. Al-Khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi. Nasiril haqqi bil haqqi. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi Wa ala alihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. wa miqdarihil azim. Al-Fatihah. Kita absen dulu ya, atau saya mau cek dulu siapa yang hadir hari ini. Ahmad Robaya Al-Hasan sakit. Kita doakan Ahmad Robaya Al-Hasan semoga cepat sembuh dan semoga Allah mengangkat penyakitnya. Termasuk teman-teman kita yang lain yang hari ini tidak masuk sekolah karena sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera dapat bergabung dengan kita dengan aktivitas keseharian. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alfan Ahmad Mubarak. Ayunda Putri Fajriya. Dinar Ayu Putri Hermawan. Dini Nur Anggraini. Friska Handayani. Haikal Jibril Ramdhani. Juna Al-Kautsar. Jangan ngantuk Jun. Muhammad Fuad Hilmi. Muhammad Haikal. Nazwa Vidya Rismayanti. Nur Jannah Amelia. Kenapa Alfa? Ada keterangan? Putri Putra Ramadhani. Nah ini termasuk Putra, semoga cepat sembuh dan bisa cepat sekolah ya. Ridho Al-Muizzul. Riyani Alia Az-Zahra. Safriza Nurul Arafah. Siti Khairul Nisa. Suci Ayu Dila.
Ya, moga-moga suci Ayudila cepat sembuh dan cepat bergabung dengan kita ya. Amin. Mawati Wulandari, Syifa Aulia, Syukron Akbar, Zahratul Jannah. Ada yang namanya belum dipanggil? Menyebut? Sudah semua ya. Baik. Pada pelajaran yang lalu kita sudah pernah belajar tentang waktu-waktu sholat, benar ya? Ada yang masih apa waktu-waktu sholat? Sholat subuh. Sholat subuh mulai terbit fajar sampai dengan terbit matahari. Dilanjutkan sholat duhur mulai terbitnya matahari sampai dengan goyangan suatu benda terpandang dari atasnya. Nanti saya minta satu untuk menyebutkannya, boleh ya? Siapa yang siap? Nanti kami nanti. Yang ketiga, sholat asar. Sholat asar mulai habis waktu zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian disambung dengan maghrib, mulai terbenamnya matahari sampai dengan hilangnya mega merah. Dan yang terakhir isya, mulai hilangnya mega merah sampai dengan terbitnya bulan. Oke, alhamdulillah kalian semua masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan banyak membahas fokus kepada sholat fardu. Kira-kira kalian ini setiap hari sholat enggak? Alhamdulillah sholat semuanya ya. Junah sholatnya Jun, tapi jangan bergurau kalau sholatnya Junnya. Iya. Sholat itu yang tertib, yang disiplin. Kenapa harus tertib dan disiplin? Karena kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, kemudian maha segala-galanya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya nanti saya minta satu di antara kalian, satu putra, satu putri, untuk coba menyebutkan waktu sholat. Siapa yang siap? Nanti bisa. Boleh? Siap Syukron? Sabar. Jangan mengingat. Boleh yang putri Dina itu siapa? Yang ada yang saya supaya nanti. Boleh? Dan boleh majuin. Iya Pak. Iya, iya nah. Enggak apa-apa. Dina kan ketua kelas dan juga satu siswa yang paling pandai ya. Oke, anak sekalian, Dinar akan nanti setelah penjelasan saya nanti terakhirnya nanti akan ada yang praktek sholat, ya, praktek sholat salaman juga, ya lagi juga. Dinar, silakan sebutkan waktu-waktu sholat ini. Masih hafal kan ya? Waktu-waktu sholat, mulai sholat subuh. Mulai terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Yang agak kencang. Mulai terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Waktu duhur ya? Ya, duhur. Mulai tergelincirnya matahari sampai dengan goyangan suatu benda berpanjang dari aslinya. Waktu asar mulai terbenamnya matahari. Mulai habisnya waktu duhur sampai dengan terbitnya matahari. Maghrib, waktu maghrib berarti munculnya Mulai terbenamnya. mulai terbenamnya matahari sampai dengan hilangnya mega merah. Waktu isya mulai hilangnya mega merah sampai dengan terbitnya fajar. Oke, tepuk tangan. Padahal biasanya lancar ya. Ini bisa lancar luar biasa. Karena agak grogi ya. Saya juga agak grogi. Mungkin yang putra siapa yang siap? Syukron apa kamu? Enggak apa-apa, berdua juga boleh. Syukron siapnya berdua boleh ya. Enggak apa-apa nanti saat ini. Ayo, enggak apa-apa Syukron juga. Enggak apa-apa Syukron. Ini namanya Syukron siapa?
Oh, syukur apa ya? Nah, dengarkan teman-teman, ini syukur Akbar mau dia hafal waktunya sholat. Waktu sholat fardu yang 5 waktu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan waktunya sholat Subuh subuh? ya. Mulai terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Kapan waktunya sholat zuhur? Mulai terbitnya matahari, mulai tergelincirnya matahari sampai dengan suatu benda lebih Bayangan. bayangan benda lebih banyak daripada sinar. Oke. Kapan waktunya sholat asar? Ya, kan. Mulai habisnya sholat zuhur sampai zaman terbenamnya matahari. Oke, benar. Kapan waktunya sholat maghrib? Terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Kapan waktunya sholat maghrib? Bisa hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar. Sudah. Oke, beri tepuk tangan. Kajian ini sungguh anak-anak yang cerdas ya, baru diajarkan baru sekali sudah pada hafal ya. Seperti tadi Dina sudah selesai, Sufran juga sudah selesai dan hafal. Baik, kita ke materi Pak ini materi inti ya. Oke. Kita sholat itu apa sih? Sholat itu secara bahasa artinya doa ya. Menurut bahasa artinya doa. Apa sih Pak doa itu Pak? Yang kita baca di dalam sholat itu semuanya doa. Doa iftitah, doa kunut, doa sujud, doa iktidal, itu doa semua. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhirtu kalau tahiyat. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Itu kan doa. Berikutnya Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga doa. Jadi sholat secara bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah sholat adalah yang agama itu bukan pengertian, tapi sholat itu adalah merupakan kedudukannya yang agama. Itu pengertian sholat menurut istilah. Jadi kita baca saja sholat menurut secara bahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah adalah sholat itu ibadah yang terdiri dari rukun-rukun qauli, ada ucapan-ucapan. Kita harus mengucapkan Fatihah, kita harus mengucapkan niat, kita harus mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu namanya ucapan qauli, ya. Dan juga rukun-rukun fi'li, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, itu pekerjaan. Ada juga takbir Allahu Akbar, itu pekerjaan. Namanya rukun fi'li dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nanti ini saya hapus, yang bisa menjawab nanti saya kasih nilai. Udah catat ini? Oh, kalau mau catat silakan. Kalau nggak catat juga. Nah itu waktu-waktunya sholat kalian sudah pada paham semua, sudah diterangkan pembelajaran yang lalu. Berikutnya adalah rukun sholat. Sebelum ke rukun sholat, kita kalau mau sholat itu ada persiapannya. Ada persiapan apa persiapan kita? Wudu itu berarti menghilangkan hadas ya, menghilangkan hadas kecil dan hadas besar itu dengan mandi. Kalau dengan hadas kecil dengan wudu. Ada di buku ini ya, buku Maghazil Fiqhiyah
lakukan ketika hendak sholat. Nah itu juga ada di PTS kemarin ya. Yang pertama adalah persiapan sholat itu suci pakaian, badan dan tempat. Ini sudah pengertian sholat sudah. Ya, dasar hukum sholat, kewajibannya sholat. Dasar hukum sholat itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya kita pernah dengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholat. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengerjakan sholat. Aqimis sholata, kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Wa idza udiyatis sholat. Ya, kalau hadisnya Rasulullah bersabda as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqama, barang siapa menegakkan sholat, maka dia menegakkan tiang agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia merobohkan tiang itu. Jadi kita harus sholat. Cuk, yang sholatnya lengkap mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya lengkap, ngacung. Ngacung 1, lengkap 2, 3, 4, 5, 6. Dia ngacung, masih ada bolong-bolongnya. Nanti dilengkapi yang lengkap. Itu baru 2 yang sudah yang ada bolong-bolongnya. Nah kita hitung yang sholatnya lengkap. Subuh, alhamdulillah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 1, 2, 3. Kamu belum lengkap juga. Lengkap ya? Alhamdulillah. Berarti ada 4 laki-laki dan juga ada 7 perempuan yang sholatnya sudah lengkap. Tinggal 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki yang sholatnya suka bolong-bolong. Jun, sholat apa yang sudah kamu tinggal? Zuhur, bakal balik langsung dulu? Jangan. Sepulang sholat, walaupun kita sholatnya tidak berjamaah karena masih dalam jam pelajaran, pulang sholat itu jam 7 jangan langsung naik Jun. Sholat dulu ya, sholat yuk. Zuhur. Nih, kata Rasulullah, sholat imaduddin, sholat itu yang agama. Barang siapa mengerjakan sholat, maka dia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia merobohkan. Nah, itu. Nah, ini di sini dalam Al-Qur'annya, wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa idza ma'namu faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Subhanallah. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenang dan aman, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Saya katakan atau saya jelaskan pada minggu pertemuan sebelumnya bahwa orang Islam itu ibadahnya diatur waktunya. Ya, sehari semalam ada berapa kali? 5. Kalau sahabat-sahabat yang saudara-saudara yang beragama yang lain itu beda. Ada yang seminggu sekali, ada juga yang hari sekali, ya. Ada juga yang lain. Kalau dalam Islam, nah ini diterangkan dalam Al-Qur'annya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tadi sudah disebutkan oleh Dinar dan juga oleh Syukran tentang waktu-waktunya sholat. Ya. Jadi waktunya tertentu. Nah, bagaimana cara sholat? Kita sholat itu gimana ya caranya? Pak, udah paham Pak saya Pak? Mungkin ya kalian sudah diajarkan oleh guru kalian waktu di SD, waktu di TK, kemudian diajarkan sama mama ya, sama orang tua kamu ya. Orang tua itu adalah sama guru kita juga ya. Orang tua itu guru kita, terutama ibu. Ibu itu mengajarkan kita banyak hal. Mengajarkan siapa yang mengajarkan dulu? Masa tadi bukan? Bukan ya? Siapa itu? Mama atau ayah ya. Kemudian yang mengajarkan sholat masa tadi bukan? Bukan. Kamu belum diajarkan masa tadi, kamu udah diajarkan sholat dulu ya? Sama siapa? Ada guru ngaji, ada guru madrasah, ada juga orang tuh, terutama orang tua. Di sini masa tadi hanya melengkapi saja ya. Apa yang mungkin perlu kita ketahui kita pelajari. Nah, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihatku sholat. Kita sholatnya itu yang berdasarkan hadis ini. Kita sholatnya tidak ngarang. Sholatnya Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan kepada tabi'in
tabi'in tabi'in, para tabi'in tabi'in mengajarkan kepada tabi'in tabi'in tabi'ihim. Kemudian tabi'in tabi'in tabi'ihim itu mengajarkan kepada para ulama mengajarkan kepada murid-muridnya, sehingga dari ulama lagi, para ulama tadi mengajarkan kepada para ustaz mengajarkan kepada para ustaz lagi, sehingga nyampailah kepada kita semua. Jadi kita itu sholat sebagaimana melihat kanjeng Nabi sholat, jadi tidak marah. Oke. Rukun sholat kita ke rukun. Jadi ketentuan sholat itu ada, bukan kita sholatnya itu marah, tapi berdasarkan sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat tuh sholat. Kata siapa? Kata Rasulullah. Ini tata cara sholatnya. Jadi bagaimana kita takbiratul ihram, bagaimana kita berdiri, bagaimana kita rukuk, bagaimana sujud, bagaimana tidak, itu semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ada yang bisa marah sholat? Ada? Ya ada. Marah sholat nggak benar. Sini diterangkan rukun-rukun sholat itu ada 18, banyak ya. Tapi walaupun banyak kalian sudah hafal karena tidak setiap hari dilakukan. Kayak wudhu itu setiap hari dilakukan. Yang pertama adalah niat. Sholli fardhu subhi raka'atain mustaqbilati adaan makmuman dari Allahu Akbar. Allahu Akbar pertama itu adalah takbiratul ihram. Ada yang tahu? Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama kali dalam sholat. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Kalau sholatnya nggak mampu berdiri, maka dengan duduk. Kalau duduk nggak bisa juga, boleh dengan berbaring. Kalau berbaring juga nggak bisa, boleh dengan isyarat. Kalau isyarat juga nggak bisa, boleh dengan di sholat. Di sholat. Ini pertanyaannya, ada orang masih segar bugar, masih sehat, harinya kencang, tenaganya kuat, rosak, tetapi nggak sholat, masa bayarnya disolatkan? Nah, tolong jangan tidur, jangan tidur juga, jangan tidur. Ini waktu cukup berapa nih? Jam-jam segini kan, jam-jam ngantuk, bener ya? Bukan hanya kamu yang ngantuk, saya juga ngantuk. Ya Jun, mulanya gitu, berapa? Oke, sampai mana tadi? Berdiri bagi yang mampu ya. Kalau yang nggak mampu boleh dengan duduk atau berbaring atau. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Nah di dalamnya termasuk Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, rukuk. Rukuk itu adalah gini ya. Kemudian tumaninah dalam rukuk. Jadi rukuk itu harus ada tumaninahnya. Jangan rukuknya begini. Jangan. Ada yang rukuknya begitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu gak sah salatnya. Karena tidak ada tumaninah. Tumaninah itu apa? Ada yang tahu? Tumaninah adalah berhenti sejenak dengan tidak melakukan apa-apa, tidak fokus pada gerakan awal. Misalnya lagi rukuk, ya rukuk, jangan melakukan kegiatan yang lain. Itu namanya tumaninah. Kemudian yang kedua adalah iktidal, iktidal adalah bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah, itu namanya ya iktidal. Berikutnya nanti juga bacanya kita baca semuanya. Tumaninah adalah iktidal juga jangan buru-buru ada tumaninah. Setelah iktidal selesai, sujud. Sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Berapa kali? Kemudian tumaninah dalam sujud juga begitu. Jangan asal baru nempel baik. Berarti kan? Ini saya mau sujud. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah gitu ya. Jangan begini, sujud kok begini. Pak, yoman apa sudah kalau mampu kata beda apa? Enggak apa-apa walaupun apa kita tahannya. Kalau kamu bawa kakeknya nggak enak, kamu cari sarung tangan, ya. Cari sarung tangan yang sebesar ini buat di sejadah atau kakek, buat alas wajahnya kamu, ya, supaya tidak bau apoknya karpet, supaya kamu sujudnya bisa tahan lebih lama. Nah, oke, sujud. Tumaninah dalam sujud. Yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Berikutnya cek jalannya. Sujud yang kedua, kemudian tumaninah dalam sujud, tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, dan salam kepada Nabi dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk praktek sholatnya kita lain waktu ya. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Aku mesti aku ya mau tangan apa? Ya, tanya dong. Dari materi ini pertama persiapan sholat kita itu
persiapan sholat itu pertama menutup aurat, suci dari najis dan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga mengetahui arah kiblat. Yang keempat mengetahui maksudnya waktu sholat. Yang terakhir adalah menutup aurat. Itu persiapan sholat. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ternyata tidak cukup waktu Pak Edi untuk bagi kelompok dan juga berinteraksi. Tidak apa-apa, nanti lain waktu kita sambung kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas, silakan.